Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan membahas soal-soal yang telah diujiankan di ujian tengah semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 yang baru saja selesai kita laksanakan. Oke, kita akan bahas soal-soal UTS Geografi. Kita mulai saja langsung ke nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar globe. Soalnya lapisan bumi yang ditujukan oleh huruf X ini adalah lapisan ketiga. Lapisan ketiga terdalam dalam bumi. Lapisan ketiga itu ada 4 lapisan, ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Jadi ini lapisan ketiga ini adalah inti luar. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan. Magma keluar ke permukaan bumi akibat erupsi gunung api yang bentuk batuan. Bentuk fisik awal batuan berupa bahan beku. Batuan ini terbentuk melalui proses, artinya magma itu adalah panas, kemudian melakukan proses pendinginan, maka terbentuklah yang namanya batuan beku. Maka jawabannya adalah proses pendinginan. Pernyataan, ini adalah jenis batuan. Batuan yang mempunyai nilai tinggi dalam kehidupan ditunjukkan oleh nomor yang mempunyai nilai tinggi dalam kehidupan itu adalah topas dan marmer. Ini sangat penting bagi kehidupan kita dan bernilai ekonomi yang tinggi. Jadi jawabannya itu adalah 4 dan 5. Kemudian nomor 4. Pernyataan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dampak positif vulkanisme terdapat pada angka yang mana kira-kira yang positif. Di sini ada positif, ada negatif. Yang positif itu adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Abu vulkanis menyuburkan tanaman, magma yang dikeluarkan mengandung mineral logam, material yang dikeluarkan mengeluarkan pasir, kerikil, dan batu. Itu adalah dampak positifnya. Jadi jawabannya adalah mana? Yang mana? Jawabannya 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah C. 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah C. Abu vulkanis menyuburkan tanaman, magma yang dikeluarkan mengandung mineral logam, dan yang kelima material yang dikeluarkan mengeluarkan pasir, kerikil, dan batu. 1, 3, dan 5. Oke. Sekarang masuk kita nomor 5. Menurut penelitian ahli, gempa bumi di Aceh 2004 disertai gelombang tsunami yang telah terjadi pada tahun 700 sampai 1200-an. Penyebab terjadinya siklus gempa seperti di Aceh karena apa? Disebabkan oleh adanya arus konveksi pada mantel. Jawabannya adalah C. Arus konveksi pada lapisan mantel. Kemudian perhatikan gambar berikut. 6. Pergerakan lempeng tektonik seperti gambar menyebabkan terjadinya perubahan bentuk muka bumi, yaitu ini adalah pergerakan secara konvergen atau divergen. Jawabannya adalah konvergen. Jadi akibat konvergen ini maka munculnya gejala aktivitas vulkanik akibat desakan magma, ada desakan ke atas. Jadi jawabannya adalah C. Oke, nomor 7. Perhatikan siklus batuan berikut. Ini adalah siklus batuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Proses pelapukan dan sedimentasi pada siklus batuan ditujukan oleh angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini magma. Di sini proses terbentuknya batuan beku. Di sini proses terbentuknya yang namanya pelapukan dan sedimentasi. Jawabannya adalah nomor 3. Jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 8. Di daerah Padalarang, Bandung, dan daerah Tulungagung terdapat tambang marmer. Batu marmer termasuk jenis batuan, ini tadi sama kan, jenis batuan metamorf, karena batuan metamorf itu adalah bahagian ataupun jenis daripada batuan-batuan yang kemungkinan besar itu jenisnya itu mengandung nilai ekonomi yang tinggi. Ini dia batuan metamorf. Kemudian yang nomor 9. Pelapukan yang dipengaruhi oleh penjalaran akar tumbuhan dan binatang. Artinya ada pengaruh daripada organisme di sini. Ini merupakan jenis pelapukan apa? Organik, adalah karena pengaruh daripada organisme, tumbuhan, hewan. Oke, kemudian nomor 10.
Hasil erosi sungai yang diendapkan secara terus-menerus daerah pantai dinamakan apa? Ini pernah sudah kita bahas. Ini adalah diendapkan ini karena adanya yang namanya erosi di sungai, kemudian terbentuklah yang namanya delta. Jawabannya adalah C. Kemudian perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan jenis erosi. Ini menunjukkan jenis erosi apa? Ini adalah gambar salju. Ini adalah gambar salju atau bongkahan es. Ini bongkahan es di daerah kutub. Jadi kalau di daerah kutub terjadi erosi, maka namanya adalah eksarasi. Jawabannya adalah D. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah terdapat pada angka ini, nomor 12, faktor yang mempengaruhi terbentuknya tanah. Pembentukan tanah terdapat pada batuan induk, iklim, dan topografi. Jawabannya adalah E. Kemudian nomor 13. Di wilayah Madiun memiliki jenis tanah yang terbentuk dari campuran batuan kapur, pasir, tanah liat, dan dipengaruhi oleh hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Jenis tanah tersebut adalah tanah apa kira-kira? Tanah merjen. Jawabannya adalah A. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah horizon tanah. Horizon yang terdiri atas batuan induk yang mulai menunjukkan pelapukan dan berupa sedimen yang belum memadat sehingga akar tanaman tidak dapat menembus. Pernyataan tersebut adalah yang mana kira-kira yang tidak dapat menembus. Dari sini sudah bisa kita lihat. B masih bisa ditembus oleh akar tanah, sedangkan di C tidak bisa lagi ditembus oleh akar tanaman. Maka jawabannya adalah C. Ya, C dengan opsi B. Ya, C subsastrum. Oke, kita lanjutkan. Nomor 15. Nomor 15 ini kegiatan pemupukan adalah salah satu upaya menjaga kesuburan tanah. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk apa? Tujuan daripada pemupukan tanah adalah memberikan nutrisi makanan pada tanah. Jawabannya adalah B. Itulah tujuan daripada pemupukan. Kemudian, nomor 16, daerah Kalimantan Tengah memiliki jenis tanah potsol atau tanah pucat. Oleh karena itu, masyarakat sekitar mengelola tanah tersebut untuk apa? Tanah potsol itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menanam tanaman kelapa sawit dan jambu mete. Itulah di tanah potsol ini bisa ditanami tanah kelapa sawit dan jambu mete. Jawabannya adalah C. Ya, sekarang nomor 17. Lapisan atmosfer angka 4 seperti gambar adalah dan manfaatnya ini nomor 4. Ini nih, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan ionosfer. Jawabannya adalah termosfer dapat memantulkan gelombang radio. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bacalah pernyataan berikut ini. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk unsur-unsur cuaca dan iklim. Apa unsur-unsur cuaca dan iklim? Suhu udara, kelembaban udara, awan, dan angin. Ya, itulah unsur-unsurnya. 1, 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 19. Temperatur kota Medan 23 derajat Celcius setiap 1 meter kubik mengandung uap air sebanyak 15 gram. Adapun kandungan maksimum 25 gram meter kubik kelembapan udara relatif kota Medan adalah ini adalah menggunakan rumus kelembapan udara relatif. Sudah pernah jelaskan sebelumnya. Jadi jawabannya apa setelah dihitung? Jawabannya adalah 60%. Silahkan dihitung dipastikan apakah benar. Kemudian sekarang nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Faktor yang membedakan suhu kedua tempat pada gambar tersebut adalah apa faktor yang membedakannya? Satu di sini dataran rendah, satu di dataran tinggi. Maka bisa dijawab bahwa jawabannya itu faktornya adalah ketinggian tempat. Ya kan? Satu di dataran tinggi, satu di dataran rendah. Kemudian nomor 21.
Kota A memiliki suhu udara 38 derajat Celcius, sedangkan kota B memiliki 28 derajat Celcius. Dengan demikian, kota A memiliki tekanan udara yang apa? Tekanan udara yang rendah. Semakin tinggi, semakin naik derajat Celciusnya, maka tekanan udaranya semakin rendah. Tapi semakin turun, maka tekanan udaranya semakin tinggi. Jawabannya adalah B. Nomor 22, jenis awan yang berpotensi menghasilkan hujan badai dan petir apa? Biasanya awannya itu ciri-cirinya adalah hitam, ya, hitam gelap. Maka itu adalah jenis awan cumulonimbus. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 23. Kota Medan memiliki ketinggian 10 meter di atas permukaan laut dan rata-rata suhu udara di kota M adalah 27,5 derajat Celcius. Berapakah rata-rata suhu udara kota M yang memiliki ketinggian 210 meter di atas permukaan laut jika setiap naik 100 meter suhu turun 0,6 derajat? Ini pun sudah ada pernah Bapak jelaskan, Bapak buat di dalam bentuk file untuk mencari ini berapa di sini jika setiap naik 100 meter masuk turun derajat. Maka di sini pertanyaannya adalah ketinggiannya 10 meter di atas permukaan laut dan rata-rata udara di kota M. Berapakah rata-rata suhu udara? Yang ditanya adalah rata-rata suhu udaranya. Jadi setelah nanti coba perhatikan, silahkan dicari, dicoba lagi berapa rata-ratanya. Ya, jawabannya adalah 26,30 derajat Celcius. Kalau kurang pasti silahkan dulu cari dicoba. Pas nggak segini jawabannya? Oke, nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika angin yang digunakan nelayan untuk mulai berlayar mencari ikan adalah jenis angin yang digunakan nelayan untuk mulai berlayar mencari ikan. Dia bergerak dari darat ke laut. Ini bergerak dari darat ke laut. Maka yang digunakannya adalah angin apa? Nah, angin darat. Angin yang bergerak dari darat ke laut itu angin darat. Angin yang bergerak dari laut ke darat itu angin laut. Buktinya salah satunya angin darat itu terjadi pada malam hari. Di sini ada tanda bulan. Nanti ini adalah angin darat. Bergerak dari darat ke laut. Kalau dari bergerak dari laut ke darat itu adalah angin laut. Tandanya seharusnya matahari, berarti siang. Oke, nomor 25. Perhatikan gambar fenomena berikut. Hujan yang ditandai dengan penurunan suhu secara mendadak seperti gambar tersebut dinamakan hujan apa? Namanya adalah hujan orografis, ya, berada di daerah pegunungan dataran tinggi. Oke, itulah dia jawaban daripada ujian tengah semester beserta dengan pembahasannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung di grup WA kita. Demikian, Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.